Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Lampu neon di langit-langit koridor berkedip-kedip sekarat. Satu-satunya suara selain derit roda ranjang dorong yang digeser Warno. Di atasnya, terbujur kaku sesosok tubuh yang ditutupi kain putih. Dinginnya ruangan terasa merayap, menembus jaket tipisnya hingga ke tulang. Tiba-tiba, di ujung lorong yang temaram, ia berhenti. Bukan karena lelah. Dengan tangan gemetar, jemarinya yang kapalan membuka kain itu perlahan, memperlihatkan wajah pucat seorang gadis muda. Sangat muda. Di tengah keheningan yang memekakan telinga itu, Warno tidak sedang berdoa. Ia sedang menunggu arwah itu benar-benar pergi sebelum memulai ritual terkutuknya. Tahun 2014 adalah titik nadir dalam hidup Warno. Kegagalan usaha warung makannya beberapa tahun sebelumnya meninggalkan tumpukan utang yang menggunung. Setiap hari, ia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit besar di kota itu, sebuah pekerjaan yang ia benci. Gajinya tak pernah cukup. Setiap hari, ia membersihkan lantai yang bau disinfektan, membuang sampah medis yang mengerikan, dan bagian yang paling dihindari semua orang, kamar mayat. Baginya, dinginnya ruang jenazah tak sedingin tatapan sinis penagih utang atau tatapan iba putranya, Bayu, yang terpaksa menunda impiannya untuk kuliah arsitektur. Keputusasaan adalah bahan bakar terbaik untuk tindakan nekat. Dari obrolan di warung kopi dekat rumah sakit, ia mendengar nama Mbah Kerto, seorang dukun yang tinggal di pelosok desa yang konon bisa menarik kekayaan dari alam gaib. Dengan sisa uang di kantong dan harapan sebagai modal satu-satunya, Warno nekat pergi. Rumah Mbah Kerto tersembunyi di balik rimbunnya rumpun bambu. Gelap bahkan di siang hari. Udaranya terasa berat, beraroma kemenyan yang pekat dan menusuk hidung. Mbah Kerto, seorang lelaki tua keriput dengan mata yang seolah melihat menembus jiwa, mendengarkan keluh kesah Warno tanpa ekspresi, sambil sesekali meludah ke tanah. "Jadi, kamu mau kaya? Mau hidupmu berubah?" tanya Mbah Kerto dengan suara serak setelah Warno selesai mencurahkan isi hatinya. "Iya, Mbah. Apapun syaratnya akan saya lakukan. Saya sudah tidak punya pilihan lain," jawab Warno mantap menelan ludah. Mbah Kerto tersenyum tipis memperlihatkan giginya yang kehitaman karena menginang. "Syaratnya berat, Warno. Kamu bekerja dengan kematian, maka syaratnya juga datang dari sana." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat Warno ikut mencondongkan tubuhnya. "Setiap ada jasad gadis perawan yang meninggal pada malam Rabu Wage," bisik Mbah Kerto, matanya berkinat ganjil dalam cahaya temaram. "Sebelum fajar menyingsing, kamu harus menyetubuhinya. Arwah mereka yang masih lugu dan terikat dengan dunia akan menjadi jembatan untuk kekayaanmu. Lakukan tanpa ragu, tanpa kasihan. Anggap saja itu pekerjaan." Tiba-tiba, perut Warno serasa diaduk. Syarat itu lebih menjijikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia membayangkan dinginnya kulit mayat, kekosongan di matanya, namun bayangan wajah Bayu yang lesu dan tumpukan surat tagihan yang mengancam akan menyita rumah peninggalan orang tuanya melintas di benaknya. Tiba-tiba, rasa jijik itu dikalahkan oleh kerakusan dan keputusasaan. Dengan kepala tertunduk dan suara bergetar, ia mengangguk. Saya sanggup, Mbah." Mbah Kerto memberinya sebuah bungkusan kain hitam kecil berisi kemenyan, potongan kuku, dan beberapa helai rambut yang entah milik siapa. "Bakar ini sedikit setiap kali kamu akan memulai, sebagai penanda perjanjian kita dengan mereka yang akan membantumu." Warno pulang dengan langkah berat, membawa perjanjian iblis di dalam sakunya. Sebuah perjanjian yang akan ia bayar dengan harga yang tak pernah ia perkirakan. 5 tahun berlalu, kehidupan Warno berubah 180 derajat. Ia bukan lagi Warno si petugas kebersihan.
Tiba-tiba, ia menjadi Pak Warno, juragan kontrakan yang memiliki belasan pintu dan beberapa ruko di lokasi strategis. Ia berhasil membeli sebidang tanah, lalu sebidang lagi. Orang-orang berbisik tentang keberuntungannya yang datang mendadak, tapi tak ada yang berani bertanya. Pak Warno yang dulu bungkuk karena beban hidup, kini berjalan dengan dada tegap, meski sorot matanya seringkali kosong. Bayu, putranya, kini tumbuh menjadi pemuda gagah berusia 20 tahun. Ia berkuliah di jurusan arsitektur di universitas ternama, dimanjakan dengan segala fasilitas yang tidak pernah ia impikan. Mobil sport bekas, apartemen di pusat kota, uang saku yang lebih dari cukup. Bayu sangat mengagumi ayahnya, seorang pejuang tangguh yang berhasil membalikan nasib. Namun, di balik kehidupannya yang nyaman, Bayu sering merasa kesepian. Teman-temannya hanya datang saat ia punya uang. Suatu senja, ia melarikan diri dari hiruk-pikuk kota ke sebuah taman di tepi danau yang jarang dikunjungi orang. Ia duduk di bangku kayu yang catnya mulai mengelupas, melemparkan kerikil ke permukaan air yang tenang, merenungi kehampaan hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menyapanya, selembut desiran angin. "Sendirian saja, Mas?" Bayu menoleh dan tertegun. Di sampingnya, entah sejak kapan, sudah duduk seorang gadis bergaun putih sederhana, rambutnya hitam legam, tergerai panjang membingkai wajahnya yang cantik, namun terlihat sangat pucat. Tatapannya teduh dan dalam, seolah bisa memahami semua keresahan di hati Bayu tanpa perlu ia berkata-kata. Iya, jawab Bayu sedikit gugup, terpana oleh kecantikannya yang sunyi. "Sedang mencari angin." "Aku Ratih," kata gadis itu sambil tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang anehnya tidak menghangatkan hati, namun berhasil menenangkan hati Bayu yang gelisah. "Aku sering kesini kalau sedang ingin sendiri." Percakapan mengalir begitu saja. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari musik, film, hingga mimpi-mimpi Bayu. Ratih adalah pendengar yang luar biasa. Ia tidak banyak berbicara tentang dirinya, tapi setiap pertanyaannya tentang Bayu terasa begitu tulus. Sejak pertemuan pertama di tepi danau itu, mereka menjadi semakin dekat. Anehnya, Ratih selalu mengajak bertemu di tempat-tempat sepi saat hari mulai gelap. Bayu, yang sudah terlanjur jatuh hati, tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, misteri yang menyelimuti Ratih justru menambah pesonanya. Ia tidak pernah tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan langkah pertama dari sebuah pembalasan dendam yang telah direncanakan dari alam yang berbeda. Bagi Bayu, Ratih adalah dunianya. Ia merasa menjadi satu-satunya orang yang mengerti Ratih. Keromantisan mereka terjalin dalam keheningan dan percakapan-percakapan mendalam di bawah langit senja. Mereka pernah menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kota yang tua, hanya duduk bersebelahan sambil membaca buku. Merasakan kehadiran satu sama lain sudah lebih dari cukup. Suatu malam, di bangku taman tempat mereka pertama bertemu, Bayu menyelimutkan jaketnya ke bahu Ratih. "Kamu selalu terasa dingin, Ratih. Apa kamu sakit?" Ratih tersenyum samar, menatap permukaan danau yang gelap. "Tidak, Mas. Aku hanya sudah terbiasa dengan dingin." Ia menatap Bayu dalam-dalam. Matanya memantulkan cahaya lampu taman yang redup. "Mas Bayu, apa cita-citamu yang paling besar?" "Aku ingin jadi arsitek hebat," jawab Bayu bersemangat. "Aku ingin membangun rumah yang kokoh dan nyaman untuk keluarga kita nanti. Untukmu dan untuk ayah. Beliau sudah berjuang keras untukku." Tiba-tiba, senyum di wajah Ratih memudar. Jemarinya yang dingin mengusap punggung tangan Bayu. "Rumah yang nyaman dibangun di atas pondasi yang jujur, Mas. Apa kamu yakin pondasi yang menopang hidupmu sekarang sejujur itu?" Itulah awal mula bisikan-bisikan itu menyelinap. Di tengah momen paling romantis sekalipun, Ratih akan menanamkan racunnya. Saat Bayu dengan bangga menunjukkan desain mobil baru yang dibelikan ayahnya,
Ratih akan membalas dengan pelukan erat sambil berbisik di telinganya. Kekayaan itu butuh pengorbanan, kan? Apa kamu pernah bertanya, apa yang ayahmu korbankan? Saat Bayu menceritakan betapa ia mengagumi ayahnya, Ratih akan menggenggam tangannya dan berkata dengan nada penuh simpati. Orang bisa berubah, Mas. Orang yang kelihatannya baik mungkin menyimpan rahasia yang sangat kelam. Aku hanya takut kamu terluka nanti. Bisikan itu terasa seperti bentuk perhatian. Sebuah kekhawatiran dari kekasih yang mencintainya. Bayu tidak sadar. Benih curiga dan kebencian mulai tumbuh subur di hatinya. Disirami oleh kata-kata manis dari gadis yang ia cintai. Tiba-tiba ia mulai melihat ayahnya dengan tatapan berbeda. Tiba-tiba, ia menjadi cepat marah dan pendiam. Kecemasan Pak Warno berubah menjadi teror murni. Rumah megah yang menjadi simbol kesuksesannya tiba-tiba terasa seperti penjara yang dingin. Suatu malam, ia sedang sendirian menonton televisi. Tiba-tiba, layar berubah menjadi gambar semut dan terdengar suara tangis perempuan yang menyayat hati dari speakernya. Saat ia mematikan televisi, suara tangis itu masih menggema di ruangan yang hening selama beberapa detik sebelum lenyap. Teror itu semakin menjadi-jadi dan personal. Suatu pagi, ia keluar dari kamar dan jantungnya serasa copot. Jejak kaki basah berwarna kemerahan membekas di lantai keramik putihnya, seolah ada yang berjalan dengan kaki berdarah. Jejak itu berasal dari pintu depan, dan anehnya berhenti tepat di depan pintu kamar Bayu. Saat ia berjongkok untuk menyentuhnya, bau anyir darah bercampur formalin yang sangat ia kenal dari masa lalunya menusuk hidungnya. Puncaknya adalah ketika ia sedang memeriksa laporan keuangan kontrakannya di laptop. Ia hanya mengalihkan pandangan sejenak keluar jendela. Tiba-tiba, saat ia melihat kembali ke layar, semua angka di spreadsheet itu telah berubah menjadi satu kalimat yang berulang-ulang, ditulis dengan font berwarna merah darah. Kau ambil kehormatanku di malam Rabu Wage. Jantung Pak Warno serasa berhenti berdetak. Ia membanting laptopnya hingga tertutup. Ia terlempar ke masa lalu, ke koridor dingin rumah sakit. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kembali laptopnya dan mulai mencari berita-berita lama, menelusuri kolom obituari dari tahun-tahun saat ia baru memulai ritualnya. Ia mengetik kata kunci, mahasiswi meninggal, rumah sakit, 2019. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sebuah berita kecil. Seorang mahasiswi ditemukan meninggal di kamar kosnya, diduga karena sakit. Korban bernama Ratih Anindita meninggal pada hari Selasa malam. Selasa malam berarti jasadnya tiba di kamar mayat pada malam Rabu Wage. Di bawah berita itu ada sebuah foto wisuda kecil. Wajah di foto itu tersenyum cerah, penuh harapan. Wajah yang sama persis seperti yang pernah ia lihat di atas ranjang dorong di koridor rumah sakit yang dingin. Wajah pucat terakhir yang ia nodai demi kekayaan. Nama itu, Ratih, kekasih putranya. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Ini bukan teror acak, ini adalah tagihan. Langit malam itu pekat tanpa bintang, persis seperti malam-malam terkutuk di masa lalunya. Kalender di dinding menunjukkan hari Rabu, dengan penanda Wage di bawahnya. Pak Warno mengunci diri di kamar, memeluk Al-Quran dengan tubuh menggigil. Ia tahu malam ini adalah malam pembayaran. Doa yang ia panjatkan terasa hampa, tak mampu menembus dinding ketakutannya sendiri. Tiba-tiba, pintu kamarnya digedor dengan keras, seolah akan jebol. "Ayah, buka pintunya!" Itu suara Bayu, tapi terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berat, dan penuh amarah yang bukan miliknya. "Bayu, jangan nak, dia sudah merasukimu. Sadar nak," teriak Pak Warno dari dalam. Suaranya parau karena tangis dan ketakutan. "Dia tidak merasukiku, ayah.
Dia hanya menunjukkan kebenaran yang kau sembunyikan di balik uang harammu. Gedoran itu semakin keras. Brak! Pintu kayu yang kokoh itu akhirnya jebol. Bayu berdiri di ambang pintu. Matanya tidak lagi memancarkan kehangatan, melainkan menyala merah dalam kegelapan. Senyumnya menyeringai aneh dan kejam. Di belakangnya berdiri sesosok gadis berpakaian putih dengan wajah pucat pasi dan mata berlubang hitam yang menatap lurus ke arah Pak Warno. Ratih. Kau ingat aku, Pak Warno? Suara itu keluar dari mulut Bayu, tapi nadanya adalah suara perempuan yang dingin dan mendesis penuh kebencian. Malam itu dingin sekali di ruangan itu. Aku sendirian dan ketakutan. Lalu kau datang, kau tidak hanya mengambil hartaku, kau mengambil kehormatanku bahkan setelah aku mati. Pak Warno jatuh terduduk bersimpuh di lantai. Ampun, ampunkan aku, Ratih. Ampun, seringai di wajah Bayu melebar. Aku sudah memberikan pengampunan termanisku. Aku memberimu kekayaan, memberimu kehidupan yang kau inginkan. Dan sebagai gantinya, aku mengambil satu-satunya yang berharga untukmu. Sosok Ratih melayang perlahan mendekati Bayu, membelai pipinya dengan jemari transparan. Bayu, atau apapun yang mengendalikannya, berjalan mendekati ayahnya yang tak berdaya di lantai. Sekarang, anakmu yang akan menyelesaikan perjanjian ini, bisik suara itu. Jiwa untuk jiwa, utang darah dibayar nyawa. Tiba-tiba, Bayu mengangkat sebuah vas bunga keramik yang berat dari atas meja. Pak Warno hanya bisa menatap ngeri pada wajah putranya yang dipenuhi kebencian. Wajah yang sama yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Di mata itu, ia tidak lagi melihat Bayu, anaknya yang penyayang. Ia hanya melihat bayangan dingin dari kamar mayat, tatapan kosong Ratih, dan sebuah penyesalan abadi yang datang terlambat. Kegelapan pun menelannya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.